Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad. Dan seperti biasa, setiap Kamis malam Jumat, Bayu tidak sendiri karena ada sesuatu yang spesial untuk menemani Top Mania di siaran podcast Radio Singosari Top FM, yang mana untuk kesempatan sore atau malam hari ini masih di Radio Talk Show untuk menemani Top Mania bersama teman-teman dari Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, dimana untuk malam hari ini di radio podcast Radio Singosari Top FM ini, khususnya di Radio Talk Show ini, kita bersama teman-teman dari Fakultas Ekonomi atau Ilmu Ekonomi Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, kita untuk narasumber kita untuk malam hari ini ada Mas Wahyudin Nur Arif. Halo, apa kabar? Assalamualaikum Nur Arif. Waalaikumsalam. Iya, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Pak. Ya, Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu. Dan juga ada Mbak Natasha Yufan. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang ini masih dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban Bumiayu juga. Ya, biasanya kalau memang ilmu komunikasi ini biasa ngomong berarti. Saya untuk malam hari ini saya banyak diemnya deh harusnya. nanti Mas panggil saya Mas apa? Mas Wahyu, Pak. Mas Wahyu aja ya, Mas Wahyu dan Mbak Natasha yang banyak ngomong. Saya diem ya, pokoknya kayak gini. Bisa aja ini. Oke, ya. Mas Wahyu asli dari mana? Dari desa di sana, Pak. Di sana. Iya. Semester mau 7 ini. mau 7 ini. Iya. Wah, akhir ya. Iya. Nah, sudah akhir. Mudah-mudahan nanti sukses lah ya. Amin. Iya. Kemudian Mbak Natasha asli mana? Saya asli dari Sirampok. Sirampok. Wah, Iya. orang tinggi ya. Iya, pegunungan. Orang tinggi. Jadi nggak kaget dingin ya? Nggak. Nggak kaget. Baguyan sama Sirampok tinggi mana? Sirampok dong, Pak. Oh iya. Semester Sama, mau masuk 7. masuk 7 ya? Iya. Oke deh. Berarti satu angkatan ya? Betul sekali. Oke, ya. Di Universitas Peradaban untuk ilmu komunikasi berarti untuk masuknya di fakultas apa ya? Fisip, Pak. Fisip ya, Mas? Fisip. Iya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pak. Oh, tapi di ilmu komunikasinya Iya. ya. Bahasnya apa sih? Ngomong-ngomong. Kalau di ilmu komunikasi itu biasanya pertama ya, Pak. Nah. Semester awal itu kayak dasar-dasar ilmu komunikasi, terus apa sih komponen-komponen ilmu komunikasi kayak gitu. Berarti di kampus itu juga belajar ngomong tok gitu. Iya, banyak presentasinya. Oh, banyak presentasinya. Iya, betul. Iya gitu, Mbak. Iya, jadi ya ngomong aja, Mbak, nggak usah bingung. Enggak, gantian maksudnya. Garis besarnya sih komunikasi itu kan bagian dari seni dan ilmu ya. Ilmu dalam artian kita mempelajari bagaimana cara kita memproduksi suatu pesan, menyampaikannya kepada orang lain. Jadi itu adalah esensi dari komunikasi. Sedangkan komunikasi itu sendiri kan ada macam-macam ya. Ada komunikasi verbal dan non verbal kayak gitu, Pak. Jadi nggak cuman berarti Jangan, Pak, ketua Oh, iya. banget nih. Saya masih 24 loh. Oh, sorry. 24 kebalik tapi. Ya seperti itu sih. Iya. Oh, berarti seperti itu ya. Ya, dan memang gini, saya gini aja. Saya mau tanya ini. Penting gak sih sebenarnya komunikasi itu? Aku dulu ya. Iya, boleh deh. Sangat penting kok. Sangat penting. Kenapa? Iya, karena sebagai manusia kita adalah makhluk sosial dan membutuhkan interaksi dengan orang lain, dan bentuk daripada interaksi salah satunya adalah komunikasi itu sendiri gitu. Bahkan kita dengan diri sendiri pun perlu melakukan komunikasi, Pak. Oh iya. Iya. Apalagi? Iya kan? Belum terbiasa nih. Iya. Kak, Terus, iya, Kak. iya, Iya, gitu. terus. Jadi bagaimana sih kita bisa menjalani hidup ini kalau misalnya kita tidak melakukan komunikasi dengan siapapun gitu kan? Ya, kalau dengan diri sendiri, misal. Kita mengenal istilah muhasabah ya kalau orang Islam itu kontemplasi. Terkadang kita butuh menanyakan tentang diri sendiri mengenai apa yang sudah kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan dan sebagainya, merenung kayak gitu.
gitu. Bahkan kalau dalam ilmu-ilmu kesehatan itu mengenal juga bagaimana kita bisa mengajak organ tubuh kita itu berkomunikasi. Salah satunya menjaga harmoni kayak gitu, kesehatan. Kalau Mas Wahyu, menurut Mas Wahyu, komunikasi penting nggak? Ya menurut saya sangat penting. Iya. Betul sekali Miki kata Natasha, kalau manusia itu makhluk sosial, jadi kita harus berkomunikasi karena sehari-hari kita harus komunikasi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Pak. Ya. Oke, ya. Saya setuju karena komunikasi itu penting banget. Iya. Nah, nanti pertanyaan seputar komunikasi saja lah. Tapi saya banyak setujunya karena memang saya sendiri paling senang berkomunikasi karena dengan komunikasi itu kita akan menjadi lebih fair, kita lebih mengerti tentang karakter orang gitu ya. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, tapi kita break dulu ya. Kita break dulu. Ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Tapi biar Mas Wahyu dan Mbak Natasha jangan grogi sih. Kenapa sih? Nervous ya? Nervous ya? Iya betul. Kenapa nervous? Biasa aja gitu. Kita ngomong berdua, anggap tidak ada pendengar gitu ya. Ya, jadi orang komunikasi itu memang betulnya seperti itu. Anggap tidak ada orang dengar, kita ngomong bertiga aja gitu ya. Oke? Oke, untuk temannya juga untuk kesempatan malam hari ini, khususnya untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumia juga bisa mengakses ya siaran kami untuk malam hari ini di channel YouTube Top FM. Jadi untuk Tomania semuanya, malam ini jangan lupa bisa menyaksikan secara langsung live video streaming di channel YouTube Top FM dan juga di jejaring sosial Facebook Top FM, di Top FM 951 Bumiayu dan juga di Instagram Top FM 91 Bumiayu atau juga di Facebooknya Ilikom UPB atau di Instagram HMJ_Ilekom_UPB. Betul ya? Betul, Pak. Oke, ya silakan untuk Tomania, khususnya para mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu untuk malam hari ini bisa menyaksikan secara langsung untuk siaran kami. Dan kita beri dulu karena ada beberapa yang mau lewat lebih dahulu. 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik temannya di manapun Anda berada saat ini, masih bersama Bayu Ahmad untuk menemani temannya di podcast Radio Singosari Top FM di Radio Talkshow untuk malam hari ini bersama teman-teman dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, khususnya dari Ilmu Komunikasi. Ada Mas Wahyudin Nur Arif dan juga Mbak Natasha Yovan. Ya, Mbak Natasha dan juga Mas Wahyu, kenapa pilih ilmu komunikasi kuliah di Universitas Peradaban? Ayo, siapa dulu? Kalau saya sendiri ya, secara pribadi sebelum masuk dan memilih jurusan kuliah, saya sudah riset dulu. Oh, riset. Jadi saya mengukur diri, kira-kira saya ini punya kesukaan di mana dan saya bisa masuk di dunia seperti apa kelak gitu. Saya cari prodi yang sekiranya saya tepat dengan kepilihan saya dan masuklah di ilmu komunikasi. Seperti itu sih, Pak. Cita-citanya memang apa? Cita-cita pengen jadi news anchor sih dulu. News anchor, mantap. Ya bisa tercapai nanti di radio dulu deh, belajar di radio. Amin. Kalau Mas Wahyudin? Mungkin kalau saya awalnya itu pertama ya Pak ya, saya cita-cita itu menjadi aktor, tapi karena mungkin tinggi saya kurang ya Pak, jadi emang harus tinggi apa? ya kan harus tinggi Pak. Enggak juga sih. Kan menurut saya harus tinggi. Terus mungkin kalau jadi aktor susah, ya udahlah mungkin ke jalan yang kedua. Mungkin ya masih di TV, mungkin jadi wartawan atau jadi apa. Nah pas itu lihat di browser UPB ada ilmu komunikasi, terus sama kayak Mbak Nat cari-cari lah ilmu komunikasi itu apa aja. Oh ternyata ada kayak pelatihan jadi jurnalis. Iya jurnalis, terus public speaking. Iya public speaking kayak gitu Pak. Ya. Pada sekarang cita-citanya mantapnya apa ini? Jadi wartawan. Wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya luar biasa ya untuk Mas Wahyudin ya. Kenapa sih di sistem belajar di Universitas Peradaban Bumiayu saat ini di masa pandemi sulit seperti ini menggunakan apa Mbak sistemnya? Daring, kebetulan kita sekarang lagi libur semester ya. Jadi pada saat kita daring itu mulai bulan Maret kalau nggak salah ya. Iya betul. Maret. Ya semuanya dialihkan gitu. Dan jujur di situ sempat ada
culture shock gitu ya Kak. Jadi yang biasanya kita tidak begitulah menggunakan media pembelajaran, sekarang mau nggak mau ya kita harus bisa mengelola dan manfaatkan itu kayak gitu. Harus tetap ya. Kita mulai mengenal platform baru mengenai sistem pembelajaran, aplikasi baru. Jadi ada penyesuaian Pak. Ngomong-ngomong, kalau mau jadi pembawa berita di TV mana, Mbak Naf? Iya. Kalau menjadi pembawa berita, News anchor kenapa? Nggak tahu sih, dari kecil emang ketika melihat orang siaran kayak interesting banget gitu, kayak kok aku pengen seperti itu gitu. Oh iya. Iya. Mungkin itu adalah passion gitu ya, ada panggilan tersendiri dari hati kita sendiri. Makanya itu saya memilih komunikasi. Saya rasa kalau memang sudah ada ketertarikan ya bagaimanapun tantangan belajarnya akan kita nikmati. Gitu. Apa pilih karena nggak ada hitung-hitungannya di komunikasi? Ada hitung-hitungannya nggak sih? Ada Pak. Apa ada? Ada apa? Statistik ya. Waktu pas semester 5. Iya 5. Ada hitung-hitungannya? Ada Pak. Tapi nggak pakai rumusnya? Pakai Pak. Pakai Pak. Oh, itu berarti ngitung apa itu, statistik apa itu berarti? Statistik itu untuk membantu pengolahan data gitu. Nanti kalau misalkan kita skripsi, kita mengelola data, salah satunya yang kuantitatif menggunakan rumus statistik itu Pak. Makanya kita walaupun bukan anak eksak, kita perlu mengetahui juga tuh hitung-hitungan. Kalau bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris ada English for Communication kayak gitu. Lebih untuk komunikasi gitu. Iya, lebih untuk komunikasinya. Oke. Ya, dan ilmu komunikasi apa sih? Siapa dulu nih? Ayo. Siapa dulu? Aku dulu. Ilmu komunikasi itu apa? Mendasar banget ya. Sebagai ilmu berarti sesuatu yang patut untuk kita pelajari ya, di mana di dalamnya itu ada metodologi, ada teori-teori para pendahulu gitu kan, yang mengkaji bagaimana sih manusia itu berkomunikasi. Kalau komunikasi itu dari bahasa Latinnya kan communicate, artinya itu ada kesepahaman atau keseragaman. Makanya tujuan dari komunikasi itu membentuk orang yang kita ajak komunikasi punya satu kepahaman dengan kita, sang komunikator. Jadi ilmu komunikasi membedah itu, bagaimana cara kita meramu pesan ke seseorang atau media atau yang lainnya, cara apa yang harus kita lakukan gitu, dan bagaimana nanti kita menghadapi gangguan-gangguan ketika berkomunikasi gitu Pak. Emang ada gangguannya loh? Ada banyak Pak. Noise kalau bahasa komunikasinya. Noise-nya apa? Coba. Noise mulai dari ini kita sendiri ya, komunikatornya bisa jadi pelafalan katanya kurang jelas. Kemudian channel yang kita gunakan, misalkan kita pakai daring sekarang ya, ada gangguan sinyal nih, suaranya jadi nggak jelas kayak gitu. Itu menjadi masalah ya? Iya, itu bisa dibedah dalam komunikasi, makanya menarik banget sih menurut saya. Menarik ya? Iya, menarik. Oke, ya Mas Bayu, ini untuk komunikasi yang baik itu seperti apa sih Mas? Komunikasi yang baik itu ketika seseorang itu bisa mengelola pesan Pak. Jadi ketika seseorang udah siap apa yang mau diucapkan, kemudian memilih medianya Pak, mau media mungkin online atau apa. Nah kemudian disalurkan kepada yang mau dituju. Terus komunikasi yang efektif itu ketika ada timbal baliknya Pak. Misal, gitu. Misal contoh, Ibu saya mau makan. Nah, terus makan apa? Makan apa? Terus sama ibunya, oh ini aja terus dikasih. Nah, itu berarti udah efektif karena sudah ya satu pemahaman gitu Pak. Semester 7 harus bisa, kalau semester 7 nggak bisa. Iya, ngomong-ngomong gini yang ringan-ringan aja, untuk kuliah di Universitas Peradaban apa sih enaknya? Saya pengen kuliah juga di Universitas Peradaban. Mungkin kalau saya Pak, mungkin kuliahnya terjangkau, mungkin biaya terjangkau, kemudian jarak dekat. Kalau saya kan dari ngekos. Enggak, kan dari sana cuman biar keren tahu ngekos. Ya enggak, kasihan ibunya. Oh gitu ya. Mungkin jaraknya yang dekat. Kemudian karena saya mungkin suka olahraga, di Universitas Peradaban itu futsalnya itu maju Pak. Apa ya? Iya, sering sekali ikut turnamen-turnamen